Ketika mempertimbangkan negara-negara dengan perekonomian paling makmur di Asia, orang mungkin langsung teringat Singapura, Korea Selatan, dan Jepang. Namun, ada negara Asia lain yang tidak hanya mengalami pertumbuhan pesat, tetapi juga melampaui perekonomian tersebut dalam hal ukuran dan dengan cepat muncul sebagai pusat teknologi. Negara ini, yang mungkin mengejutkan banyak orang, adalah Indonesia. Ekonomi Indonesia sekarang 10 kali lebih besar daripada 20 tahun yang lalu. Setelah bertahun-tahun mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, ekonomi Indonesia telah menyalip ekonomi-ekonomi besar barat satu demi satu. Tetapi sejauh ini, kebangkitan Indonesia sebagian besar tidak diperhatikan. Namun, mengabaikan Indonesia akan menjadi kesalahan besar, karena tersembunyi dari perhatian dan berita utama, negara ini diam-diam mengubah dirinya menjadi raksasa ketiga di Asia, negara adikuasa ekonomi ketiga, dan terakhir di kawasan Asia, setelah Tiongkok dan India, yang akan menjadi mustahil untuk diabaikan lagi. Jadi, ini adalah kebangkitan Indonesia, tetapi untuk memahami seberapa besar Indonesia telah tumbuh, kita perlu memahami dari mana semua itu dimulai, karena 20 tahun yang lalu, Indonesia berada dalam situasi yang sangat bertolak belakang seperti hari ini. Di awal abad ini, Indonesia memiliki ekonomi yang hancur, inflasi yang meroket, mata uang yang jatuh, dan ketidakstabilan politik yang sangat buruk, sehingga tidak ada yang berani bertaruh pada keberhasilan masa depan negara ini. Jadi, apa yang terjadi di abad ke-20? Indonesia tidak pernah menjadi negara yang sangat sukses secara ekonomi dalam imajinasi apapun. Setelah memperoleh kemerdekaan hingga akhir tahun 1960, Indonesia mengalami periode panjang kekacauan ekonomi dan ketidakstabilan politik. Indonesia mengalami inflasi tahunan sebesar 1000%, ekspor menyusut, infrastruktur yang runtuh, dan investasi asing yang minim. Akhirnya, pada tahun 1970, situasinya mulai membaik, Indonesia mulai mengekspor minyak mentah, dan berkat kenaikan harga minyak pada saat itu, Indonesia mengalami periode pertama pertumbuhan ekonomi yang cepat. Indonesia berinvestasi dalam infrastruktur dan membangun sektor-sektor ekonomi lainnya, dan menjadi produsen mulai dari pakaian hingga furnitur. Untuk sementara, keadaan tampak baik-baik saja, tetapi pada akhir abad ini, sebagian besar Asia mengalami krisis keuangan, dan Indonesia terpukul lebih keras daripada negara lain. Hanya dalam beberapa bulan ekonomi Indonesia tiba-tiba runtuh, dan berubah dari kisah sukses yang penuh harapan, menjadi orang sakit di kawasan tersebut. Pada tahun 1998, ekonomi Indonesia berkontraksi hampir 14%, inflasi mencapai 65%, dan mata uang Indonesia kehilangan 70% nilainya. Kerusakan ekonomi begitu besar sehingga menyebabkan jatuhnya ekonomi Indonesia, sementara negara Asia lainnya pulih relatif cepat dari krisis. Pada awal tahun 2000, Indonesia mencoba untuk menstabilkan pertumbuhan ekonominya, dan mengalami pertumbuhan pesat, sehingga Bank Dunia mengatakan bahwa tidak ada negara dalam sejarah terkini, khususnya negara sebesar Indonesia, yang mengalami perubahan nasib yang begitu besar. Intinya, jika seseorang mengidentifikasi sebuah negara di kawasan Asia untuk investasi yang bijaksana, Indonesia akan menjadi pilihan yang menarik. Namun, hanya 20 tahun kemudian, keadaan telah berubah drastis. Pada tahun 2024, PDB Indonesia diproyeksikan mendekati hampir 24 kuadriliun rupiah, yang kira-kira 15 kali lebih besar dari titik terendahnya pada tahun 1998, dan 6 kali lebih besar dari 20 tahun yang lalu. Meskipun saat itu Indonesia menduduki peringkat sebagai ekonomi terbesar ke-37, tetapi kini telah naik ke posisi ekonomi terbesar ke-16 dunia. Jadi bagaimana Indonesia melakukannya? Pada dasarnya kisah pertumbuhan Indonesia dapat dibagi menjadi 20 tahun berbeda, di mana pertumbuhan didorong oleh faktor-faktor yang berbeda, dan setelah satu mesin pertumbuhan habis, negara tersebut telah berhasil menemukan mesin yang baru untuk menggantikannya. Antara tahun 2004 dan 2014,
hutan Indonesia sangat dipengaruhi oleh komoditasnya. Sebagai salah satu negara yang paling kaya sumber daya, Indonesia mengekspor beragam produk, termasuk minyak, gas, batu bara, kopi, beras, dan karet. Sejak tahun 2004, telah terjadi peningkatan harga komoditas yang besar, yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Namun, pertumbuhan ini tidak terlalu luar biasa jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Sumber daya lainnya juga mengalami ekspansi cepat selama periode yang sama. Kesulitannya terletak pada kenyataan bahwa pertumbuhan tersebut bersifat sementara. Ketika harga komoditas turun, manfaat ekonomi akan hilang dengan cepat. Skenario ini terbukti di negara-negara seperti Brasil selama tahun 2010, ketika harga komoditas anjlok dan Indonesia diantisipasi akan menghadapi penurunan serupa. Bertentangan dengan harapan, Indonesia telah berhasil menghindari nasib ini, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia terus meningkat. Jadi apa yang terjadi? Mengapa Indonesia tidak bernasib sama seperti Brasil? Indonesia telah berhasil memanfaatkan pendapatan sumber daya alam dan periode pertumbuhannya untuk mengembangkan sektor industri dan mendiversifikasi ekonominya. Selama 15 tahun terakhir, negara ini telah berkonsentrasi pada transformasi ekonomi, bergerak melampaui ketergantungan pada sumber daya alam. Contoh penting dari pergeseran ini adalah industri nikel yang sedang berkembang pesat, yang memainkan peran penting di berbagai sektor, khususnya dalam produksi baterai. Hal ini sangat penting bagi pasar kendaraan listrik dan transisi global menuju energi berkelanjutan. Indonesia memiliki posisi yang unik, memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, dan memproduksi lebih banyak nikel daripada gabungan semua negara lain. Indonesia adalah negara kaya sumber daya alam, telah mengekspor nikel mentah ke negara lain untuk diproses dan diproduksi baterai. Meskipun cara ini menghasilkan pendapatan, namun menghasilkan keuntungan finansial yang terbatas, dan pekerjaan yang diciptakan seringkali tidak memerlukan keterampilan tinggi dan padat karya. Jika Indonesia terus bergantung pada ekspor bahan mentah, Indonesia berisiko tetap menjadi negara berpendapatan kecil. Dengan langkah yang berani, Indonesia telah melarang semua ekspor nikel, dengan tujuan untuk membangun sektor pemrosesan dan pembuatan baterai yang komprehensif. Dengan berfokus pada ekspor produk jadi, Indonesia berupaya menjadi sangat penting bagi industri kendaraan listrik, dan untuk meningkatkan nilai yang diperoleh dari sumber dayanya. Meskipun strategi ini tampaknya mudah, itu bukanlah strategi yang dilakukan oleh sebagian besar negara terkait sumber daya alam mereka. Akibatnya, Indonesia telah menghadapi kritik yang besar, terutama dari Uni Eropa, yang lebih suka membeli bahan mentah yang murah, sambil mempertahankan industri pemrosesan untuk dirinya sendiri. Situasi ini melampaui penambangan dan pengelolaan sumber daya. Indonesia juga telah membuat langkah besar dalam mengembangkan ekonomi digitalnya, khususnya di bidang e-commerce dan teknologi keuangan, yang saat ini membantu pertumbuhan ekonominya. Saat ini, Indonesia berdiri sebagai pusat kekuatan e-commerce terkemuka di Asia Tenggara. Sektor e-commerce Indonesia merupakan yang terbesar di kawasan Asia, 6 kali lebih besar daripada Filipina, meskipun jumlah penduduk Indonesia hanya 2 kali lebih besar. Ketimpangan ini bukan sekedar kebetulan. Hal ini mencerminkan pendekatan kebijakan strategis yang kontras dengan negara-negara kaya sumber daya lainnya, di mana kekayaan terkonsentrasi di kalangan elit kecil. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi telah terdistribusi secara lebih merata, yang mendorong kelas menengah yang kuat dan ekspansif. Lebih jauh lagi, investasi pemerintah yang besar dalam infrastruktur telah memastikan akses internet yang luas, bahkan di daerah pedesaan. Hal ini, dikombinasikan dengan jumlah penduduk yang besar, menciptakan pasar yang ideal bagi perusahaan e-commerce dan pengembang teknologi. Akibatnya, Indonesia telah mengembangkan beberapa perusahaan teknologi besar yang kini memperluas wilayah mereka ke seluruh Asia Selatan. Sektor e-commerce yang berkembang pesat juga telah memfasilitasi munculnya ekosistem startup yang dinamis, menghasilkan 15 startup yang bernilai lebih dari 16 triliun rupiah,
lebih banyak daripada negara Asia Tenggara lainnya, kecuali Singapura. Indonesia dengan cepat memantapkan dirinya sebagai pusat regional untuk perusahaan rintisan dan teknologi, sebuah tren yang diperkirakan akan terus meningkat. Indonesia diproyeksikan menjadi ekonomi terbesar ke-7 pada tahun 2030, melampaui Inggris dan Jerman. Pada tahun 2050, Indonesia akan menempati peringkat ke-4 ekonomi terbesar di dunia, setelah Amerika Serikat, Tiongkok, dan India. Berbeda dengan negara-negara seperti Tiongkok, Indonesia siap untuk mendapatkan keuntungan dari tren demografi yang menguntungkan, dengan mayoritas penduduk muda dan usia kerja. Keuntungan penduduk yang cukup besar ini, ditambah dengan ekspansi ekonomi, kemungkinan akan meningkatkan relevansi geopolitik Indonesia, khususnya di kawasan yang mengalami ketegangan yang meningkat antara Tiongkok, Taiwan, Amerika Serikat, dan sekutu-sekutunya. Hingga saat ini, Indonesia telah melakukan pendekatan yang netral, berusaha untuk mempertahankan posisi independen yang menyeimbangkan interaksinya dengan Beijing dan Washington. Negara ini secara aktif berupaya untuk memperkuat pengaruhnya, dengan memperoleh peralatan militer dari Amerika Serikat, memperkuat kemitraan ekonomi dengan Tiongkok, dan terlibat dalam latihan militer bersama dengan Jepang dan Amerika Serikat. Meskipun demikian, Indonesia telah memilih untuk tidak mengecam invasi Rusia ke Ukraina, dengan demikian mematuhi tradisi netralitasnya yang telah lama ada. Dengan berusaha untuk membina hubungan yang bersahabat dengan semua pemangku kepentingan dalam lingkungan dunia yang semakin terpecah, Indonesia berada pada posisi yang benar untuk memanfaatkan keuntungan menjadi sahabat bagi semua. Indonesia mempertahankan posisi netral dan membina hubungan yang bersahabat dengan semua pihak, mungkin terbukti lebih sulit daripada yang diantisipasi. Indonesia menemukan dirinya dalam posisi yang genting, terjebak di antara ekspansi militer Tiongkok di satu sisi dan Amerika Serikat di sisi lain. Di wilayah utara, Tiongkok berusaha untuk menegaskan dominasi atas Laut Cina Selatan, sementara di selatan, Amerika Serikat memperkuat aliansinya dengan Australia dan menambah kehadiran militernya. Ketika Indonesia berusaha untuk menegakkan kenetralannya, situasinya menjadi semakin kompleks. Tiongkok dapat memaksa Indonesia untuk menyelaraskan diri dengan kepentingannya, atau menghadapi risiko besar, mengingat Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Indonesia. Hilangnya akses ke pasar Tiongkok akan berdampak besar pada ekonomi Indonesia, sehingga perlawanan menjadi sulit. Pada saat yang sama, Indonesia waspada untuk tidak terlalu dekat dengan Tiongkok, terutama karena kedua negara terlibat dalam perselisihan mengenai sebagian batas maritim mereka, dan seiring dengan meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut, ketidakberpihakan Indonesia mungkin akan semakin sulit dipertahankan, karena netralitas tidak lagi menjadi pilihan, dan Indonesia mungkin harus memilih salah satu pihak. Apa pendapat Anda tentang masalah ini? Jangan ragu untuk berbagi pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk menunjukkan dukungan Anda dengan menyukai dan berlangganan channel kami, untuk mendapatkan video menarik lainnya.